Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Maria dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat memaparkan makalah saya tentang manajemen alat laboratorium kimia. Laboratorium itu memiliki peranan yang sangat penting, di mana laboratorium itu merupakan tempat untuk melakukan berbagai percobaan. Dalam penggunaan alat-alat laboratorium itu kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama mungkin kita harus menentukan penataannya. Penataan itu adalah proses pengaturan alat di laboratorium agar tertata dengan baik. Dalam menata alat tersebut berkaitan erat dengan keteraturan dan penyimpanan maupun kemudahan dalam pemeliharaan. Tujuannya agar petugas lab dapat lebih mudah dan cepat untuk pengambilan alat dan kemudahan dalam pemeliharaan baik kualitas maupun kuantitasnya. Apa saja rumusan masalahnya? Yang pertama adalah bagaimana manajemen alat-alat laboratorium itu. Yang kedua, bagaimana inventarisasi alat-alat laboratorium. Yang ketiga, bagaimana administrasi penggunaan alat-alat laboratorium. Tujuan dari penulisan itu adalah menjelaskan mengenai alat-alat laboratorium. Yang kedua adalah menjelaskan mengenai inventarisasi alat-alat laboratorium. Yang ketiga, menjelaskan mengenai administrasi penggunaan alat-alat laboratorium. Sebelum ke peralatan laboratorium, kita harus tahu dulu laboratorium itu apa. Ada 5 pengertian laboratorium. Yang pertama, laboratorium itu merupakan tempat yang dilengkapi peralatan untuk melangsungkan eksperimen dalam sains atau melakukan pengujian dan analisis. Yang kedua, merupakan bangunan atau ruang yang dilengkapi peralatan untuk melangsungkan penelitian ilmiah maupun praktek pembelajaran bidang sains. Yang ketiga, tempat memproduksi bahan atau obat. Yang keempat, tempat kerja untuk melangsungkan penelitian ilmiah. Sedangkan yang kelima adalah ruang kerja seorang ilmuwan dan tempat menjalankan eksperimen baik bidang studi kimia, fisika, maupun biologi. Ini adalah keterkaitan antara eksperimen, kerja lab, dan praktikum. Di dalam laboratorium, kita dapat melaksanakan eksperimen, kita juga dapat melaksanakan kerja lab, kita juga dapat melaksanakan praktikum, dan kita bahkan dapat melaksanakan penelitian di bidang pendidikan sains. Apa saja fungsi dari laboratorium? Yang pertama, laboratorium itu berfungsi menyeimbangkan antara teori dan praktek dan menyatukan antara teori dan praktek. Yang kedua, memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi para peneliti, baik itu di kalangan siswa, mahasiswa, maupun dosen. Yang ketiga, memberikan dan memupuk keberanian para peneliti untuk dapat mencari hakikat kebenaran dari suatu objek keilmuan dalam lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Yang keempat, menambah keilmuan dan keahlian para peneliti dalam mempergunakan alat media yang tersedia dalam laboratorium. Yang kelima, memupuk rasa ingin tahu kepada para peneliti mengenai berbagai macam keilmuan sehingga akan mendorong mereka untuk selalu mengkaji dan mencari kebenaran ilmiah dengan cara penelitian. Yang keenam, laboratorium itu dapat memupuk dan membina rasa percaya diri para peneliti dalam keterampilan yang diperoleh atau terhadap penemuan yang didapat dalam proses kerja di laboratorium. Yang ketujuh, laboratorium itu dapat menjadi sumber belajar untuk memecahkan berbagai masalah melalui kegiatan praktek, baik itu masalah dalam pembelajaran, maupun masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Yang ke-8, laboratorium itu dapat menjadi sarana belajar bagi para siswa, mahasiswa, dan dosen untuk memahami berbagai ilmu pengetahuan baik yang bersifat abstrak sehingga menjadi sesuatu yang konkret. Selanjutnya kita akan masuk tentang alat laboratorium. Ada 3 kategori peralatan laboratorium. Yang pertama adalah peralatan kategori 3. Peralatan kategori 3 ini merupakan peralatan yang dimana cara pengoperasian dan perawatannya sulit, kemudian dia memiliki resiko penggunaan yang tinggi, akurasi atau kecermatan pengukuran yang tinggi, sehingga untuk mengoperasikan peralatan kategori 3 ini kita memerlukan pelatihan khusus dan bersertifikat. Contohnya adalah alat AAS dan FLIC. Yang kedua adalah peralatan kategori 2. Peralatan kategori 2 ini peralatan yang dimana pengoperasian dan perawatannya sedang, resiko penggunaannya sedang,
akurasi dan kecermatan pengukurannya sedang, tetapi kita tidak perlu begitu rumit dalam pengoperasiannya sehingga kita tidak memerlukan orang yang begitu memerlukan pelatihan yang khusus. Contohnya adalah alat multimeter, avometer, refraktometer, dan oven. Yang ketiga adalah peralatan kategori 1. Peralatan kategori 1 ini adalah peralatan yang dimana pengoperasian dan perawatannya sangat mudah, resiko penggunaannya rendah, akurasi dan kecermatannya rendah. Sehingga kita tidak membutuhkan orang ahli dalam menggunakannya. Kita dapat mengoperasikannya cukup melihat panduan yang ada. Contohnya adalah peralatan listrik seperti tas pen atau peralatan umumnya di laboratorium seperti gelas kimia, tabung reaksi, Erlenmeyer, pipet tetes, termometer, dan lainnya. Ini adalah perbedaan antara 3 kategori tersebut. 3 kategori peralatan. Ada kategori 1, 2, dan 3. Di mana pada kategori 1, pengoperasian, perawatan, resiko, pengelolaan, dan persyaratan pengoperasiannya itu sangat mudah. Yang kedua, dia pengoperasiannya sedang, sedangkan untuk kategori 3 ini pengoperasian dan perawatannya itu sangat sulit, sehingga dia beresiko sangat tinggi, sehingga untuk menggunakannya kita memerlukan pelatihan khusus. Dalam menggunakan alat laboratorium, sebelum kita menggunakannya, kita harus tahu dulu kondisinya. Apakah kondisi alat yang kita gunakan itu dalam kondisi baik? Jadi ada beberapa syarat peralatan yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah peralatan itu harus siap untuk digunakan, peralatan itu dalam kondisi bersih, kemudian peralatan itu dapat berfungsi dengan baik, kemudian peralatan itu dapat terkalibrasi, sudah terkalibrasi. Kenapa kita perlu melakukan perawatan secara rutin terhadap peralatan laboratorium? Yang pertama adalah sebelum alat itu dilakukan, hendaknya kita periksa dulu kelengkapannya. Kemudian harus kita bersihkan terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Kemudian setelah selesai semua alat yang kita gunakan, maka harus kita bersihkan sehingga dia tidak jangan kita simpan alat itu dalam kondisi kotor. Yang keempat, kelengkapan dari peralatan itu harus dicek terlebih dahulu sebelum kita simpan. Kemudian yang kelima, setiap alat yang rumit kita harus mempunyai buku petunjuk. Sehingga sebelum kita menggunakannya, kita baca dulu terlebih dahulu buku petunjuk, baik petunjuk penggunaan, pemeliharaan, atau perawatannya. Yang terakhir adalah apabila itu adalah alat baru, maka kita wajib membaca buku petunjuknya sebelum kita gunakan. Manajemen alat laboratorium yang pertama adalah perencanaan manajemen alat laboratorium. Jadi dalam laboratorium kita harus melakukan dulu perencanaannya. Perencanaan itu adalah planning, merupakan suatu proses memutuskan kegiatan apa, bagaimana melaksanakannya, kapan, dan oleh siapa. Jadi kita harus tahu dulu ada 2 jenis peralatan, yaitu ada peralatan umum dan peralatan khusus. Peralatan umum itu peralatan yang sudah kita kelompokkan, dia berdasar ada 5 kelompoknya. Yang pertama perkakas. Apa saja perkakas itu? Misalkan obeng, tang, pisau, palu, dan gunting. Ada instrumen, basic meter, stopwatch, jangka sorong, dan neraca. Ada alat gelas berupa tabung reaksi dan gelas kimia. Ada bagan merupakan penampang melintang batang dan daun. Yang terakhir adalah model atom, model mesin uap atau model tata surya. Sedangkan peralatan khusus itu contohnya adalah mikroskop, komparator lingkungan, osiloskop, audio generator, neraca, dan selinki. Kemudian untuk alat-alat laboratorium itu kita akan melakukan prosedur pengadaan alat. Apa saja prosedurnya? Yang pertama, kita menyusun daftar perlengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari yang direncanakan, kemudian menyusun berapa biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang tersebut, menyusun rencana pengadaan tersebut menjadi rencana triwulan, kemudian menjadi rencana tahunan. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam penataan. Kita harus tahu dulu fungsi alat itu. Karena banyaknya fungsi, maka peralatan itu dibagi atas 2. Berdasarkan fungsinya, yaitu alat yang dapat diukur dan alat yang tidak dapat diukur.
Kemudian bisa kita lihat dari kualitas alat tersebut termasuk kecanggihan dan ketelitian alatnya. Biasanya ini adalah alat-alat yang cukup bagus atau berharga mahal, sehingga dia perlu ruang yang khusus untuk menyimpan peralatan tersebut. Kemudian keperangkatannya, peralatan-peralatan yang memiliki seperangkat, misalnya peralatan distilasi, maka semua kelengkapannya itu harus lengkap sebelum kita gunakan dan kita simpan dia dalam kondisi lengkap. Tidak boleh ada peralatan yang hilang. Kalau keperangkatan salah satunya yang hilang, maka alat tersebut tidak dapat kita gunakan. Kemudian berdasarkan nilai atau harga alat. Berdasarkan nilai dan harga alat, ada alat-alat yang bernilai harga mahal, ada alat-alat yang bernilai murah atau sedang. Biasanya peralatan yang berharga mahal ini akan disimpan di dalam ruang khusus. Yang kelima adalah kuantitas alat tersebut dan kelangkaannya. Kalau peralatan itu adalah berharga mahal, maka kuantitasnya itu sangat sedikit, sehingga dia disebut juga peralatan langka. Peralatan seperti ini harus dijaga, disimpan dalam kondisi yang sangat bagus. Sedangkan kalau peralatan itu berharga sangat murah, jumlahnya akan banyak dan sering digunakan. Kemudian kita lihat lagi yang keenam adalah berdasarkan sifat alat termasuk kepekaannya terhadap lingkungan. Kemudian berdasarkan bahan dasar penyusunnya, itu dapat kita lihat dari bahan kaca, karet, porselen, baja, logam. Sebenarnya itu bisa kita lihat dari kemudian kita lihat dari bentuk dan ukurannya. Selanjutnya dari yang ke-9 adalah kita tata berdasarkan berat atau bobotnya. Peralatan-peralatan yang berat akan kita susun di bawah lemari atau diletakkan di atas meja yang terbuat dari beton atau meja yang kuat, sehingga peralatan itu tidak jatuh. Sedangkan peralatan-peralatan ringan dapat kita susun di bagian atas. Ini adalah beberapa contoh alat ukur kimia dan cara penyimpanannya. Misalkan neraca analitik, baik itu neraca analitik digital maupun neraca analitik ayun, ini dia berfungsi sebagai untuk mengukur massa benda, maka dia disimpan di ruang timbang dengan meja beton dan terhindar dari suhu tinggi. Selanjutnya adalah pH meter digital. Ini gunanya adalah mengukur pH larutan. Ini biasanya disimpan di kabinet dalam kondisi kering, sedangkan elektrodanya terlindung dan tidak kering dari larutan KCl jenuh. Kemudian adalah gelas ukur, ini mengukur jumlah volume cairan, ini biasanya disimpan di lemari rak. Labu ukur, ini untuk menentukan konsentrasi larutan baku, ini disimpan di lemari rak. Kemudian pipet ukur, itu untuk mengambil volume cairan, ini biasanya disimpan di rak pipet. Kemudian ada beberapa contoh instrumen kimia peralatan canggih. Ini misalnya peralatan FTMR, ini untuk menentukan posisi atom dalam molekul, ini biasanya disimpan dalam ruang khusus dengan kondisi tertentu. Kemudian ada Raman spektrometer, ini untuk menentukan struktur dan dinamika senyawa kompleks, ini juga disimpan di ruangan khusus dengan kondisi tertentu. Ada GCMS, ini juga untuk menentukan massa dan permukaan senyawa, ini disimpan di ruangan khusus dan kondisi tertentu. Kemudian ada FTER, ini untuk menentukan vibrasi molekul, ini juga disimpan di ruangan terkhusus dengan bebas dari uap air. Kemudian ada analisir elektrokimia, ini untuk menentukan logam trace dari lingkungan dan mekanisme reaksi redoks, ini disimpan di ruang khusus dengan kondisi tertentu. Yang terakhir adalah student spektrometer. Ini untuk menentukan konsentrasi larutan berdasarkan serapan, ini disimpan di ruang instrumen. Oke, yang selanjutnya adalah penyimpanan alat laboratorium. Kita lihat dulu prinsip-prinsip penyimpanannya. Pertama, alat-alat itu disimpan berdasarkan kelompok alatnya, misalnya berdasarkan jenis bahannya, seperti kelompok peralatan gelas, logam, kayu, karet, dan porselin. Kemudian kita lihat lagi alat itu disimpan berdasarkan frekuensi penggunaannya. Jika peralatan itu sering digunakan, maka dia akan diletakkan di tempat yang mudah, sehingga agar kita dapat lebih mudah untuk mempersiapkan peralatan laboratorium.
Yang ketiga adalah alat-alat khusus. Alat-alat khusus ini disimpan di lemari dan tempat khusus karena sifat alat yang rentan terhadap pengaruh luar, sensitif, atau dia berharga mahal. Kemudian penggolongan peralatan laboratorium ada 8 golongan. Yang pertama adalah golongan 1. Golongan 1 ini adalah alat-alat yang terbuat dari bahan gelas atau kaca. Misalkan tabung reaksi, batang pengaduk, gelas kimia, Erlenmeyer, gelas ukur, labu ukur, dan corong. Yang kedua, golongan 2, alat-alat yang terbuat dari besi. Misalnya pembakar, tang, cawan, kawat kasar, ring besi, klem, dan lainnya. Kemudian golongan 3 ini adalah alat-alat yang terbuat dari kayu. Contohnya adalah rak tabung, rak pipet, rak buret, penjepit. Kemudian golongan 4 ini adalah alat-alat yang terbuat dari bahan porselen. Contohnya adalah cawan penguap, lumping, segitiga, tungku listrik, dan pelat tetes. Yang kelima, alat-alat yang terbuat dari plastik. Contohnya pompa suntik, gelas kimia plastik, gelas ukur plastik, botol semprot, selang plastik. Yang keenam adalah golongan yang terbuat dari alat-alat yang terbuat dari karet, misalkan pompa filter, selang karet, sumbat botol, sarung tangan. Yang ketujuh, alat-alat yang terbuat dari alat-alat listrik, misalnya power supply, amperemeter, voltmeter, neraca listrik. Sedangkan yang terakhir adalah alat-alat yang memerlukan penyimpanan khusus seperti buret, termometer, neraca. Oke, kita lanjut ke perawatan alat laboratorium. Perawatan peralatan laboratorium ini dimaksud agar merupakan sebagai usaha preventif atau pencegahan agar peralatan ini tidak rusak atau tetap terjaga dalam kondisi baik dan siap beroperasi. Apa saja sumber penyebab kerusakan alat-alat laboratorium? Yang pertama adalah perubahan temperatur. Jadi kita harus lihat peralatan itu temperatur itu tinggi atau rendah. Kalau temperaturnya tinggi juga dapat membuat peralatan itu menjadi rusak. Ada peralatan yang tidak tahan dengan temperatur tinggi atau dia temperatur rendah juga tidak. Jadi kita harus atur temperatur dari tempat penyimpanan peralatan laboratorium tersebut. Kemudian kelembaban udara. Untuk peralatan-peralatan yang tidak tahan akan kelembapan udara itu juga harus kita antisipasi. Kemudian kita harus jauhkan dalam menyusun atau menyimpan peralatan laboratorium itu harus dalam keadaan kering. Tidak boleh masih basah karena itu dapat mempercepat rusaknya peralatan laboratorium itu. Kemudian kalau kita jangan meletakkan peralatan laboratorium itu dengan bahan-bahan yang bersifat asam maupun basa. Mana tahu bahan-bahan tersebut tidak tertutup dengan rapat, sehingga asam dan basanya itu dapat keluar, sehingga dapat merusak peralatan-peralatan laboratorium. Kemudian debu atau kotoran. Biasanya kalau di sekolah-sekolah kan peralatan laboratorium itu banyak tidak disimpan di lemari, diletakkan atau disatukan di meja kerja laboratorium sehingga peralatan itu akan menjadi berdebu atau kotor. Kemudian mekanismenya, misalkan peralatan-peralatan yang terbuat dari kaca itu apabila kita terjadi benturan itu dapat menyebabkan peralatan itu akan menjadi patah atau pecah. Kemudian yang selanjutnya adalah cara penyimpanan alat-alat kimia. Kita harus menyimpan peralatan kimia itu dengan baik. Apabila kita tidak menyimpannya, maka dapat merusak peralatan kimia, peralatan-peralatan tersebut. Kemudian faktor usia. Apabila faktor usia ini, apabila peralatan-peralatan itu yang sudah lama dan tidak terawat, maka dia dapat rusak. Kemudian perawatan terbagi dua, ada perawatan terencana, ada perawatan tidak terencana. Perawatan terencana itu terbagi dua, yaitu adalah perawatan preventif, di mana dia merupakan perawatan yang bersifat pencegahan. Dia mencegah. Jadi sebelum peralatan itu rusak, dia cegah dulu. Dia lakukan servisnya. Kemudian perawatan korektif itu merupakan perawatan yang bersifat mengkoreksi misalnya untuk timbangan. Kita harus kalibrasi sehingga timbangan itu tetap berada di posisi yang seimbang. Kemudian kalau perawatan tidak terencana, inilah
jenis peralatan yang bersifat berbekan terhadap kerusakan yang tidak diperkirakan. Berarti misalnya kita dalam melakukan percobaan ternyata peralatannya itu rusak, maka itu adalah termasuk dari perawatan tidak terencana. Apa tujuan dari peralatan itu? Yang pertama adalah agar peralatan laboratorium itu selalu prima, siap dipakai secara optimal, memperpanjang umur pemakaian, menjamin kelancaran kegiatan pembelajaran, menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para pemakai, mengetahui kerusakan secara dini atau gejala kerusakan. Yang keenam, yang selanjutnya adalah menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak, dan yang terakhir adalah menghindari terjadinya kerusakan fatal. Kemudian cara perawatan alat laboratorium itu berdasarkan sifat bahan dasarnya. Yang pertama adalah peralatan alat-alat laboratorium dari bahan gelas atau kaca. Biasanya peralatan laboratorium itu dari bahan kaca, kita harus menyimpannya itu harus dalam kondisi kering. Jadi setelah kita gunakan, kita cuci sampai tidak ada nodanya, kemudian kita lap sampai dia kering, baru kita simpan. Kalau tidak, maka peralatan itu akan cepat rusak. Selanjutnya yang kedua adalah alat-alat praktikum yang memerlukan perawatan khusus. Itu kita akan bahas. Yang pertama adalah alat-alat volumetri. Alat-alat volumetri ini harus benar-benar bersih dan bebas dari lemak, sehingga jika alat ini masih kotor atau berlemak dapat menyebabkan larutan yang dituangkan ke dalamnya akan menempel dan membentuk tetesan pada dinding kaca. Kemudian untuk membersihkannya kita bisa menggunakan air pencuci biasa berupa air dan deterjen. Kemudian kita jangan melakukan pencucian atau perendaman pada alat-alat ini terlalu lama karena dia dapat mengikis tanda ukur pada alat dan kaca itu sendiri. Kemudian selain rusak pada kaca atau retak, maka ini juga terjadi adalah retak kurang tepatnya volume pengukurannya. Kemudian adalah yang kedua, buret. Buret ini apabila buret patah pada bagian tengah atau sumbing, maka kita tidak dapat memperbaikinya. Oleh karena itu, hendaknya kita berhati-hati dalam memasang buret pada klem dan pada waktu pencuciannya. Sebaiknya kita melakukan penjepitan itu pada bagian rahang. Yang kedua, jika patahnya di atas skala buret, maka bagian ini dapat kita potong dengan menggunakan pemotong kaca, atau kita mengikir bagian patah, kemudian kita panaskan. Yang ketiga adalah jika bagian jetnya yang tersumbat, maka kita dapat membersihkannya menggunakan kawat yang berdiameter lebih kecil dari lubang jet. Yang keempat, jika keran buret atau stoknya yang patah, maka ini tidak dapat diperbaiki. Harus diganti dengan yang baru. Sehingga untuk menghindarinya keran buret itu macet, kita harus menggunakan vaselin. Jadi untuk memasangnya harus kita olesi dengan vaselin. Yang selanjutnya adalah untuk menghindari kotoran pada buret, dapat dilakukan pencucian baik dengan pencucian biasa maupun khusus. Yang ketiga adalah neraca. Biasanya neraca yang di sekolah adalah neraca Auhaus. Apa saja masalah yang sering digunakan, yang sering kita temukan? Yang pertama adalah neraca ini tidak seimbang. Kemudian piring neracanya kotor. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan beberapa langkah, yaitu memutar-mutar skrup sampai petunjuk pas pada garis keseimbangan, mengurangi atau menambah peluru yang ada di bagian bawah piring. Yang ketiga adalah jika piring neraca itu kotor dapat dibersihkan dengan air hangat yang mengandung deterjen. Sehingga kita jangan melakukan penimbangan tanpa alas. Yang keempat adalah termometer. Apa saja masalah yang sering ditemukan pada termometer, yaitu termometer ini pecah saat kita ambil atau kita gunakan. Skala termometer ini pudar atau terhapus. Kemudian yang ketiga adalah cairan pada termometer ini terpisah dan patah. Untuk menghindarinya, kita dapat mengatasinya dengan beberapa langkah. Yang pertama, menjaga agar termometer itu tidak terjatuh pada saat diambil, maka hendaknya kita pasang benang pada ujungnya. Kemudian, pada waktu termometer dipakai mengukur suhu, jangan menggunakan termometer itu sebagai pengaduk. Dan bola termometer itu jangan kita sentuhkan pada dasar wadah. Yang ketiga, hendaknya termometer itu disimpan dalam
bungkusnya, baik berupa selubung atau pada kotak yang terbuat dari dos. Kemudian simpan termometer itu secara horizontal di lemari atau laci. Kemudian jika ada skala pada termometer itu pudar atau terhapus, maka untuk memperjelasnya kita bisa melakukan pengecekan atau menghitamkan dengan timbal pensil atau pensil lunak. Yang kelima, jika cairan dalam termometer itu terpisah atau patah, untuk menyambungkan kembali dapat dilakukan dengan cara merendam termometer dalam campuran es atau air dan garam. Yang kelima adalah desikator. Desikator ini biasanya sukar dibuka untuk tutupnya itu sukar dibuka, jadi untuk mengatasinya biasanya kita olesi vaselin. Jadi saat membuka tutup desikator, tutup jangan diangkat tetapi digeser-geserkan. Kemudian saat pengering yang digunakan itu sudah berwarna, zat pengering terdapat dalam desikator itu merupakan silika gel. Apabila zat ini berubah warna atau jenuh oleh uap air, maka zat ini harus dikeringkan dengan cara dijemur di bawah terik matahari atau dalam oven. Yang kelima adalah pH meter. pH meter ini biasanya adalah pH meter digital, di mana terletak pada panel atau jarum skala pH ini akibat penggunaan voltase listrik yang terlalu besar dan pecahnya elektrogelas yang permukaannya pipih membuat terwatah zat saat pengukuran atau menyenggol benda lain saat penyimpanan. Kemudian pemeliharaan elektroda jangan sampai kering dari larutan KCl jenuh. Untuk keperluan kalibrasi pH meter biasanya dari pabrik atau alat tersebut sudah dikemas dalam bahan kimia. Kemudian yang keempat adalah inventarisasi alat-alat laboratorium. Apa tujuannya? Yang pertama adalah mencegah dari terjadinya kehilangan dan penyalahgunaan. Yang kedua adalah mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, meningkatkan proses pekerjaan dan hasil. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas kerja, mengurangi risiko kehilangan, rusak, dan pecah, mencegah pemakaian berlebihan, meningkatkan kerjasama laboratorium, mendukung terciptanya kondisi yang aman. Apa yang harus kita perhatikan pada inventarisasi? Yang pertama itu kode alat, nama alat, spesifikasi alat, itu meliputi merek, tipe, pabrik pembuatan, kemudian sumber pemberi alat dan tahun pengadaannya. Yang kelima adalah jumlah atau kuantitasnya. Yang keenam adalah kondisi alat, baik kondisinya maupun rusak. Ini adalah contoh format daftar penerimaan alat dan barang. Ini adalah contoh format alat dan barang laboratorium. Ini adalah contoh format kartu alat atau barang laboratorium. Kemudian yang terakhir adalah administrasi penggunaan alat-alat laboratorium. Administrasi peminjaman alat-alat laboratorium adalah kebijakan yang jelas. Adanya kebijakan yang jelas sebaiknya dibuat secara tertulis mengenai alat-alat yang boleh atau tidak boleh dipinjam, serta tata tertib dan prosedur peminjamannya. Ini adalah contoh format kartu peminjaman di laboratorium. Kemudian yang kedua adalah administrasi pemeliharaan dan peralatan alat-alat laboratorium. Ini merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan laboratorium yang paling penting dilakukan untuk menjaga agar alat-alat laboratorium itu dapat digunakan sesuai dengan batas usia pakainya. Ini contoh format kartu pemeliharaan. Oke, kesimpulannya adalah laboratorium ini adalah tempat sekelompok orang untuk melakukan berbagai macam kegiatan penelitian, baik itu pelatihan, pengujian ilmiah, sebagai pendekatan antara teori dan praktek, baik itu dari berbagai macam disiplin ilmu. Kemudian manajemen alat laboratorium itu meliputi perencanaan, dalam melakukan penataan, penyimpanan, perawatan. Kemudian inventarisasi alat laboratorium itu harus dilakukan secara sistematik yang disusun dalam suatu buku atau dikomputerisasi. Hal yang perlu diperhatikan adalah adanya kode alat, nama alat, spesifikasi alat, sumber pemberi alat dan tahun pengadaan, jumlah dan kuantitas alat. Terakhir adalah kondisi alat. Yang selanjutnya adalah administrasi penggunaan alat, terutama ditujukan untuk mengetahui kapan, berapa lama, untuk apa, oleh siapa, dan apa saja alat-alat laboratorium yang digunakan. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.